Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video kali ini. Saya sedang mengerjakan Yamaha Mio. Ini Yamaha Mio Kabulator atau Yamaha Mio Sporty. Dan saya akan melakukan pengecekan untuk bagian spiti. Dan sebelum saya buka koper spitinya, saya akan cek dahulu di bagian bulatan ini ya teman. Ini bulatan untuk mengecek kondisi panbel masih bagus atau enggak. Jadi buat teman-teman yang mempunyai koper spiti seperti ini ya sangat diuntungkan ya teman-teman. Karena enggak semua Mio Sporty ini ada koper spiti yang ada bulatan untuk pengecekan panbel dengan mudah dan praktis. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk mengecek kondisi panbel kita tanpa harus membongkar spitinya ya teman. Dan ini kondisi motor ini sudah hampir setahun ya. Terakhir dibongkar itu setahun yang lalu. Dan tadi udah saya coba juga, udah sempat saya coba kondisi motor dan ternyata ada bunyi-bunyi di bagian spiti. Dan kemungkinan bunyi-bunyi ini diakibatkan dari rumah ruler sama puli belakang ya teman. Dia bunyinya krek, apalagi kita bawa beban ya atau bawa boncengan, itu bunyinya semakin kerasa ya teman. Oke, ini saya bongkar dulu ya teman-teman. Dan ini udah kita buka semua untuk bagian koper plastik sama koper spitinya. Dan lalu kita akan lanjut membuka puli depan sama puli belakang. Untuk puli depan itu menggunakan kunci ukuran 17 dan untuk puli belakang itu sebenarnya menggunakan kunci kalau salah 24 ya. Cuman ini udah diganti sebelumnya sama yang mekanik sebelumnya, diganti menggunakan kunci atau kunci ukuran 17. Dan ini untuk kondisi panbelnya. Ini kondisi panbel panbel sih masih bagus ya teman, masih layak pakai, belum ada yang pecah-pecah. Dan ini untuk kondisi bagian puli belakang beserta kampas gandanya. Ini goyang ya teman, bisa teman-teman lihat. Ini ya, ini goyang, ditekan seperti ini ada sangat terasa goyangan ya teman. Dan untuk bagian kampas ganda, ini kampas gandanya masih bagus. Ini kampas ganda original ya kayaknya. Dan ini untuk mangkok kampas gandanya. Mangkok kampas ganda ini cuman kotor ya, nanti kita akan bersihkan atau gimana. Dan ini untuk bagian kipasnya, kipas dari puli depan. Ini masih oke, cuman kotor aja, nanti kita akan bersihkan. Dan setelah kipas itu jangan lupa ada ring tipis ya. Lalu baru kita buka untuk bagian rumah ruler. Dan ini kondisi dari rumah ruler sangat kering. Kemungkinan pembuka di sebelum ini yang membersihkan spiti lupa memberi grease atau grease-nya sudah habis ya teman. Dan ini untuk bagian rulernya ini udah peyang-peyang sih, cuman ruler ini asli ya teman, rulernya asli cuman udah peyang-peyang. Dan untuk bagian bos rumah ruler ini ya udah oblak sih teman, sama sealnya kurang satu. Saya nggak tahu sealnya kemana, cuman sealnya nih kurang satu, yang bagian dalam ada, bagian luar nggak ada sealnya. Sebenarnya ini ada sealnya ya teman. Jadi untuk bosnya itu ke bagian rumah ruler itu oblak. Dan ini untuk bagian cam sama slidernya. Slidernya sama camnya masih oke sih.
cuman kotor aja, nanti kita akan bersihkan. Oke, kita lanjut dulu untuk dibersihkan dulu ya. Dan ini udah kita bersihkan ya. Untuk bagian kipas ada sih bagian-bagian yang belum kita bersihkan, cuman untuk bagian spiti itu udah kita bersihkan. Dan ternyata setelah saya konfirmasi untuk bagian puli belakang yang goyang itu, ternyata pemilik atau owner dari Mio ini minta diganti, cuman diganti pakai yang biasa ya, pakai yang KW. Karena untuk pakai yang original itu lumayan mahal ya teman, harganya itu kalau nggak salah ya, kalau full set seperti itu kisaran 7-800an gitulah ya teman. Dan ini untuk yang lamanya ini sangat oblak, udah goyang banget. Nanti jika dipaksakan untuk dipasang itu, untuk dia akan menimbulkan resiko yang sangat fatal. Bisa seperti dia akan menimbulkan risiko panbel itu akan putus ya, dalam waktu dekat itu akan putus panbelnya. Jadi kita sarankan untuk diganti aja, dan kebetulan ownernya juga mau. Dan ini untuk bagian kampas ganda, ini kampas gandanya masih original ya teman, ini baru diganti kayaknya. Dan kampas gandanya original, tapi untuk rumahnya atau dudukan kampas ganda itu udah gantian. Dan oke, kita lanjut dulu ya untuk dibersihkan dulu yang belum kita bersihkan ya. Dan ini untuk bagian dari rumah roller juga kita ganti, karena yang lama itu udah oblak dan kita ganti baru yang original. Dan untuk bagian rumah roller kita ganti yang original ya teman, karena untuk harga original juga masih lumayan terjangkau, kisaran harga 70-an ya teman. Dan ini sealnya juga saya ganti, saya menggunakan seal paket ya, karena untuk seal originalnya kebetulan lagi kosong ya, kita harus mau nggak mau ya ganti pakai yang KW. Cuman ini berfungsi kok dengan baik ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan seperti ini ya. Dan untuk roller juga saya ganti. Saya mengganti dengan kode 2BU atau biasa digunakan di X-Red lama ya. Ini roller X-Red lama, roller X-Red 115 ya. Itu yang mesinnya sepantaran sama Mio J. Dan perbedaannya itu sangat signifikan ya. Untuk roller X-Red ini atau yang kode 2BU ini jauh lebih ringan dibanding roller standar dari motor Mio Sporty ini. Dan ini ya, ini untuk perbandingan aja ya teman-teman. Ini yang putih ini roller 2BU atau X-Red lama, dan yang hitam ini roller original Mio Sporty. Dan perbedaannya sangat jelas, dari lubang tengah juga beda. Dan kalau nggak salah ya, untuk roller dari 2BU itu kisaran 7 gram, dan roller dari Mio Sporty itu yang originalnya yang hitam tadi itu sekitaran 10-11 gram ya teman. Itu pernah saya timbang kemarin, kalau seingat saya segitulah ukurannya. Dan saya menggunakan full roller X-Red ya, 6 biji roller X-Red dipasangkan di Mio Sporty ini.
Dan gimana hasilnya ya kita lihat aja nanti. Cuman udah beberapa kali saya pasang di Mio yang lain juga ya, dan alhamdulillah masih enak kok di bawahnya. Untuk tarikan bawah sama tarikan atas masih oke ya teman-teman. Dan ini untuk proses penggantian kampas ganda. Ini maksud saya ya begini ya, kampas ganda yang lama ini akan saya pasangkan di puli yang baru. Karena kenapa saya pakai kampas ganda yang lama, karena ternyata setelah saya lihat-lihat ternyata kampas ganda ini original ya teman, cuman dudukannya aja yang udah diganti dengan yang bukan original. Jadi saya akan pasang kampas yang lama ini atau kampas ganda yang lama ini ke puli yang baru ya teman. Jadi kita lepas dulu untuk murnya. Dan coba kita bedakan ya, dan ternyata perbedaan sangat jelas terlihat ya. Untuk yang original itu bahannya kayaknya enggak terlalu keras, enggak terlalu kaku, dan untuk yang KW itu bahan kampasnya ya, bahan permukaan kampasnya itu agak terlalu keras ya teman, semacam kaku gitulah teman. Dan untuk bagian yang akan kita pakai, kampas ganda yang akan kita pakai yang original tentunya, yang lama ini kita amplas ya teman. Ini amplasnya nggak terlalu ditekan, cukup di semacam melayang-melayang gitu ya, cuman merata dan semuanya terkena amplasan seperti di video ini ya teman. Lalu setelah kita amplas, kita bersihkan dan kita pasang kembali. Dan ini ya, ini yang akan kita pasang nantinya di komponen speedy Mio seperti. Dan untuk yang diganti baru itu rumah ruler kita ganti pakai 2BU, rumahnya pakai original, dan puli belakang kita menggunakan biasa, dan kampas ganda masih pakai yang lama karena original. Dan untuk kipasnya saya tidak mengganti karena masih layak pakai, cuman saya bersihkan dan saya amplas sedikit-sedikit ya teman. Oke, lalu kita pasang dulu. Oke ya teman. Dan ini udah saya bersihkan sebelumnya udah saya bersihkan untuk bagian ruang-ruang seperti ini, dan proses pemasangan seperti ini ya teman. Dan jangan lupa ya, cincin-cincin seperti ini, ring-ring seperti ini jangan lupa nggak kepasang ya. Jadi untuk saat pembongkaran itu ya diperhatikan dengan teliti untuk menghindari kelupaan atau ketinggalan saat pemasangan nantinya. Oke, kita pasang dulu ya. Pemasangan saya akan kasih lagu sedikit.
Dan ini udah hampir selesai untuk pemasangan bagian komponen-komponen SPT. Dan ini terakhir ya, untuk bagian koper SPT kita udah lakukan pemasangan, dan lanjut ke bagian koper plastiknya nanti. Dan sebagai informasi aja ya teman-teman, jika untuk melakukan servis SPT itu ya disarankan sekitar 6.000 km ya, atau bisa juga menggunakan bulan ya, sekitar 6 bulanan. Dan untuk manfaat-manfaat untuk servis SPT itu ya seperti ini ya teman, bisa mengecek secara berkala untuk bagian SPT, karena jika dibiarin ya akibatnya seperti ini. Lumayan juga untuk biayanya ya teman-teman, karena untuk biayanya ya enggak sedikit juga ya teman-teman. Jadi baiknya kita lakukan servis berkala di bagian SPT itu di sekitar 6.000 km di bengkel-bengkel kepercayaan teman-teman. Jadi servisnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Jika saat servis ada yang harus diganti tetapi dana kita kurang, ya bisa dipakai dulu sementara kita mengumpulkan dana. Nanti kalau udah dana cukup barulah kita ganti. Lebih baik seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga buat teman-teman yang ada ide atau mau tutorial atau tips-tips servis motor seputaran motor Yamaha ya silakan komentar aja. Kalau kebetulan pas kita lagi ngerjain atau ada borongan atau ada proyek, nanti kita akan videokan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.